Lepas jebakan Hito, kembali ke spiritualis Songo, saatnya NU move on. Nahdlatul Ulama atau NU adalah ormas yang paling bangga mewarisi spirit dakwah Islamiyah ala Wali Songo. Setiap figur dari 9 waliullah menjadi roadmap perjuangan membela agama, bangsa, dan negara. Sementara itu, tidak ada guideline yang tegas bagaimana menentukan posisi masing-masing para wali. Siapa yang pertama dan siapa yang terakhir. Generasi muda Nahdliyin terpaksa menjadi terbelah. Mereka yang memilih jalur Hito menemukan pijakannya pada figur-figur anggota Wali Songo yang tidak berada di pucuk kepemimpinan politik. Bagi golongan ini, NU sebagai sebuah organisasi modern lebih baik bergerak di ranah politik kebangsaan daripada terjun ke ranah politik kekuasaan. Warga Nahdliyin yang lain memilih jalur tafsir yang berbeda. Mereka menemukan pijakan pemikirannya pada figur-figur waliullah seperti Sunan Giri Kedaton yang pertama dan Sunan Gunung Jati yang terakhir. Atau figur Raden Fatah yang melepas statusnya sebagai anggota Wali Songo sebelum diangkat secara mufakat untuk menjadi Raja Demak. Kelompok Nahdliyin ini memandang politik kekuasaan jauh lebih penting daripada politik kebangsaan. Perdebatan antara pendukung politik kebangsaan dan politik kekuasaan sudah pasti tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan, Muktamar NU ke-34 di Lampung nanti tidak menjamin dua kubu ini sepakat satu suara tentang hermeneutika tafsir atas peran Wali Songo. Sebab, figur para wali memang beragam sejak awal. Sejarah tidak bisa diubah, walaupun tafsir atau sejarah bisa terus berkembang. Memang benar, ada satu upaya yang mencoba untuk memadukan dua paradigma berpikir umat Islam di Nusantara kala itu. Misalnya, Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan profanisasi atas konsep teologis manunggaling Kawula Gusti yang semula bermakna spiritual, manusia dan Tuhan, menjadi politis, rakyat dan raja. Pengaruhnya berupa perubahan status seorang raja yang sekaligus adalah waliullah. Konsep baru Sultan Agung Mataram Islam ini secara substansial tidak cukup baru, karena masih menyimpan aspek ortodoksi Islam Nusantara itu sendiri, yang bisa dirujuk pada figur Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Raden Fatah. Tiga figur ini bukan saja waliullah, melainkan juga raja. Bukan saja raja, tetapi juga waliullah. Raja dan wali manunggal dalam satu figur. Penyatuan konsep raja dan wali adalah konsep paling matang yang bisa kita nikmati sebagai warisan agung dari Mataram Islam. Hal ini harus terus dipertahankan sebagai wujud kecintaan kita pada bentuk interpretasi Islam versi Nusantara. Walaupun Islam Nusantara semacam ini juga mengandung sisi ortodoksi, yaitu sebuah pemahaman keislaman yang sudah eksis sejarah era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Warga Nahdliyin tidak satupun yang akan menolak kenyataan sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, sekaligus penguasa politik Madinah. Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah penguasa politik sekaligus sahabat terpilih yang dijamin masuk surga. Artinya, kombinasi agama dan politik kekuasaan bertahan sejak awal Islam sampai wujud terbarunya di Nusantara. Adalah kenyataan yang cukup sulit diterima dalam konteks mutakhir perkembangan kebangsaan kita hari ini untuk memisahkan Nahdlatul Ulama dari politik. Sebab, atmosfer politik hari ini adalah atmosfer demokrasi yang berbeda total dari demokrasi ala Orde Lama. Kepemimpinan Soeharto memang sangat represif. Jika saat itu ada wacana Hito, maka sangat rasional. Karena di bawah otoritarianisme hanya sentralisasi yang mungkin hidup. Kebebasan direpresi sedemikian mengerikan. Konsep NU kembali ke Hito, yakni meninggalkan politik kekuasaan dan memilih politik kebangsaan, hari ini tidak relevan. Hari ini bukan lagi zaman Orde Baru yang otoriter represif. Mempertahankan produk pemikiran yang tidak kontekstual adalah bentuk kejumudan yang logis. Karena konsekuensinya adalah menganggap era reformasi hari ini masih serupa dengan era Orde Baru Soeharto. Hanya dengan meninggalkan produk pemikiran era Orde Baru, kita bisa sepenuhnya masuk ke era reformasi, termasuk meninggalkan Hito itu sendiri.
Meninggalkan hitoh bukan berarti menyalahi jalan dakwah Islamiyah ala Wali Songo, tetapi kita sedang mencontoh beberapa figur Wali Songo dengan meninggalkan figur yang lain. Kita mencontoh anggota Wali Songo yang memilih jalur politik kekuasaan dengan meninggalkan anggota Wali Songo lain yang memilih jalur politik kebangsaan. Ini modal konseptual yang perlu dibahas pada Muktamar 34 nanti. Dengan demikian, hemat penulis, PBNU yang baru harus lahir dari Muktamar 34 nanti, yaitu berorientasi pada kekuasaan bukan sekedar kebangsaan. Kepemimpinan PBNU yang baru harus terlepas dari jebakan hitoh yang secara nyata telah merugikan NU secara politik. Hitoh adalah masa lalu, dan saat ini NU membutuhkan masa depan. Muktamar adalah momentum NU untuk move on. Bahkan, NU membutuhkan kepemimpinan baru yaitu PBNU yang Ketua Umum Tanfiziah dipimpin oleh politisi ulung kader terbaik Nahdliyin. Sedangkan Rais Am dipimpin oleh ulama. Keduanya menyatu sebagai kepemimpinan konsep era Wali Songo seperti Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Raden Fatah. Tidak ada pilihan yang lebih baik, karena berdasarkan pengalaman NU paling mutakhir, ada upaya menjadikan warga Nahdliyin sebagai objek politik kekuasaan, bukan subjek politik kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.